Pemilihan presiden lagi baru datang ke sini. Berarti memang dari awal sudah didesain untuk dibubarkan dong. Dulu aku sempet stres sih pas abis selesai kuliah pulang ke Indonesia. Berarti ini perempuan terdekat kamu selama 5 tahun. Emang deket ya. Kayak cinta itu buta itu bener. Ketika kamu berbisnis, kamu boleh percaya sama orang, tapi tetap harus ada rasa was-wasnya, curiga. Tapi menurut Jarom berapa nilai untuk kinerja Menteri Pendidikan sekarang? Waduh. Hai semua, thank you udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya dan enjoy the video. Jarom. Yo. Akhirnya sampai juga di sini ya. Setelah 5 tahun kayaknya. Iya. Udah pemilihan presiden lagi baru datang ke sini. Thank you for coming ya akhirnya. Thank you juga. Mungkin kemarin-kemarin lagi sibuk di Jepang ya. Benar, ya. Sekarang udah for good di sini ya. Sekarang udah balik ke Indonesia. Ya, sebenarnya dari tahun 2022 sih udah lulus kan. Terus udah balik ke Indonesia, tapi memang ada program-program kayak keliling dunia, keliling Indonesia gitu-gitu sih. Banyak sekali ya programnya ya. By the way, kita langsung aja nih, aku pengen tanya karena udah banyak banget di TikTok Waseda Boys. Oke. Waseda Boys ini bubar. Benar. Bubar 2024. Yes. Kenapa? Karena udah nggak bisa lanjut. Kenapa nggak bisa lanjut? Kenapa nggak bisa lanjut? Karena kan berempat nih. Jadi sebenarnya nih kan kita kan semenjak pandemi jadi sering bikin konten bareng, travel gitu kan. Terus kalau di Jepang itu sebelum lulus kita tuh harus udah nentuin. Jadi setahun sebelum lulus udah harus nentuin berikutnya pas lulus mau ngapain, mau S2 atau cari kerja. Oke. Prosesnya tuh udah dari tahun sebelumnya. Terus aku mikir kayak masa kita abis lulus langsung bubar gitu kan. Kayak kita bikin program dulu lah, bikin kenangan-kenangan dulu gitu. Soalnya kan masa cuma 2 tahun bareng-bareng abis itu bubar kan, kayak terlalu sebentar. Terus akhirnya kita mikir-mikir, yaudah gas sampai 2024. Kenapa 2024? Karena temanku ini satu yang namanya Tomo itu mau ke sekolah pilot, mau jadi pilot. Oke. Batas umurnya itu 25 kalau nggak salah. Nah di tahun 2024 ini dia umur 25. Itu batasnya. Gitu. Oke. Kenapa 2024? Karena itu. Jadi pilot. Ya dia mau jadi pilot dari awal, dari kecil dia udah punya impian jadi pilot. Tapi dia kemarin kuliah dulu. Kuliah dulu. Oh. Emang nggak langsung sekolah pilot supaya apa ya dia bilang? Kalau nggak salah dia emang kan kayak sebenarnya bisa langsung kan setelah SMA sekolah pilot. Bisa. Tapi dia pilih kuliah dulu karena papanya suruh kuliah dulu. Oh, yang penting S1 lah S1 ya. dulu baru nanti misalnya kalau kamu nggak bisa jadi pilot ya kan bisa ada backup gitu kan. Oh berarti gitu. dia mau jadi pilot. Dia mau jadi pilot. Terus kita rundingin maksimal 25 tahun. Berarti 2024 terakhir. Berarti memang dari awal sudah didesain untuk dibubarkan dong. Ya pasti. Pasti karena jalannya masing-masing kan. Kayak dari awal dia impiannya pilot, yang satu lagi itu impiannya emang kerja di perusahaan Jepang. Yang satu lagi ini masih bebas, dia kayak belum ada ambisi pribadi gitu loh. Jadi masih bisa explore, dia masih mau explore gitu. Tapi yang dua ini emang udah dari pasti. dulu maunya kayak gitu. Dan salah satu teman aku ini yang Otsuka namanya, dia kan emang pendiam gitu kan. Dan emang bukan tipe yang di depan kamera terus gitu loh. Dia emang lebih suka yang di belakang kamera dan sebagainya gitu. Jadi ya ujung-ujungnya memang harus berpisah sudah tahu sih. Udah tahu dari awal akan berpisah ya. Iya. Cuman waktunya ditentukan 2024. Benar. Jadi itu kayak lu udah tahu bakal pisah, jadi ke 2024 juga harus semakin deket nih. Benar, deket nih. iya. Makanya karena kita kemarin kan tahun 2023 sampai 2024 bikin program keliling dunia world trip. Ya untuk bikin kenangan-kenangan terakhir lah istilahnya gitu. Sedih gak sih Jar? Ya sedih lah. Sedih banget gak? Sedih soalnya. Udah mau nangis. Enggak sedih soalnya ini loh, ya pertama jauh. Misalnya kalau dulu sama teman sekolah gitu kan, ya mungkin bisa sedih kan, tapi bisa ketemu lagi gitu, masih di Indonesia gitu. LDR yang apa sih ngomongnya, kayak Bandung Jakarta aja udah ribet ketemunya, apalagi Indonesia Jepang. Betul. Gitu kan. Dan kalian kan secara chemistry juga sudah bagus banget ya. Benar. Di sana tuh gimana sih kok awalnya mereka mau ikut? Mungkin pertama cuma coba-coba ya, tapi kok akhirnya mereka panjang ya di vlog kamu ya? Sebenarnya gara-gara pandemi. Gara-gara pandemi kan, aku kan dulu sebelum pandemi kalau misalnya ada liburan panjang kuliah, aku pulang ke Indonesia kan. Tapi kan nggak bisa pulang ke Indonesia karena pandemi. Terus aku mikir ngapain ya? Gabut kan.
Terus aku mikir, yaudah keliling Jepang aja, bikin program keliling Jepang di YouTube. Tapi aku nggak mungkin bisa sendiri. Akhirnya aku ngajak Tomo ini, karena dia teman dekat aku. Terus dia ngajak 2 orang ini, jadi kita berempat. Dan dari situ lah justru makin dekat. Dan mereka mau ya masuk ke kamu terus ya? Sebelumnya tahun 2018 itu udah, tapi sesekali doang mereka aku ajak gitu. Tapi pas 2020 itu jadi sering banget kan, gara-gara keliling Jepang bareng gitu loh, dan sebulan. mereka nggak masalah untuk itu? Mereka nggak masalah. Wih. Iya, jadi semenjak itu jadi rutin. Dan yang pasti bagi hasil, bagi makanya hasil. mereka mau. Iya. Bagi hasil ya? Yoi. Dari AdSense-nya atau mungkin kalau udah brand masuknya? Brand masuk sama AdSense. Oh, semuanya bagi Semua hasil? bagi hasil. Oh, makanya sebenarnya seneng juga lah ya. Iya, jadi mereka juga kan kayak seneng gitu. Tapi sekarang kan secara penghasilan mereka juga udah lumayan kan dari AdSense dan juga. Mereka tetap mau jadi pilot tuh? Tetap. Karena mereka merasa ya memang nggak selamanya gitu loh. Apalagi semenjak Jeram udah di Indonesia, kan nah pas aku ke Indonesia, Tomo sama Yusuke ini bikin channel sendiri kan. Oh. Ya mereka bikin channel sendiri. Biar nggak nunggu aku terus gitu loh. Ya kan? Mereka juga seneng ya kayak pengen buat konten terus. Benar, ya. mereka pingin explore sendiri juga kan gitu. Jadi dia udah buat sendiri juga. Iya, mereka udah bikin sendiri, tapi ya tetap aja impian utamanya ya ini sih. Oke. Ditutup dengan manis keliling dunia. Manis ya. Udah selesai tapi? Udah selesai kemarin Januari. 20 negara ya? Atau berapa? 20-an ya, kayak 20-an. 20-an. Pertama itu Thailand, Vietnam, India, terus ke China, Hong Kong, Taiwan, terus ke Turki sama Dubai, terus ke Eropa. Eropa kan banyak ya? Banyak, Mana aja ya Eropa? Spanyol, Itali, Swiss, Paris yang kemarin iya, kecopetan. Prancis ya, Swiss, Finland, Estonia, apalagi ya? Terus itu US, ya gitu, ya gitulah pokoknya. Tapi yang paling suka di mana? Aku susah sih tentuinnya, tapi Turki asik banget sih, Kapadokia itu bagus banget. US itu asik. Terus kalau Europe mungkin Swiss ya, Swiss bagus banget. Italia juga seru sih. Oke, tapi kalau secara itu kan mungkin ada yang dari pemandangannya bagus, dari makanannya Ya, bagus, atau mungkin dari orang-orangnya yang bagus. Ya. Tapi kalau secara rate, Rate. maksudnya kayak ya udahlah kira-kira ini yang the best lah. Itu yang mana? yang mungkin kamu bakal balik lagi. Balik lagi itu ya hampir semua sih. Tapi Swiss sih, Swiss yang ya? bener-bener kayak wow gitu. Swiss. Tapi kan beda, kayak kalau di Amerika New York itu kan city banget kan. Kalau Swiss kan alam banget. Jadi kayak ya aku suka dua-duanya, tapi Swiss lah ya emang Yes, bagus banget sih, alamnya luar biasa. Gitu. Terus kalau selama Waseda ini aku pengen tahu, walaupun udah dapat akses dari brand juga, pernah nggak sih ada yang ngambek gitu? Udahlah aku nggak mau ikut lah kali ini. Ya ada yang capek lah kadang-kadang, ada yang kayak sebenarnya kalau masalah duit enggak sih. Soalnya kan mereka kan basicnya bukan entertainment yang benar yang di depan kamera terus gitu kan. Kadang pasti kan apalagi kalau yang introvert gitu mah males banget depan kamera. Ada nggak sih? Udahlah gua kali ini nggak usah ikut, nggak apa-apa lah gitu. Jarang sih kayak gitu. Jarang. Tapi mostly kayak ya emang jadwalnya tabrakan aja sih. Oke, nah ini kan mau bubar, tapi fansnya udah terlalu banyak. Nanti ada nih Waseda comeback atau apa segala macam. Tapi jadi seru ya, sebuah pengalaman yang luar biasa ya. Selama 5 tahun, 5,5 lebih sih, udah 6 lah mungkin, 6-7 lah. 6 tahun, aduh sedih banget sih. Sedih ya. Pasti kangen deh ngevlog sama teman-teman. Dulu kan sempet stres sih pas abis selesai kuliah pulang ke Indonesia, cukup stres sih karena istilahnya kayak 5 tahun kan di sana tuh hidupnya, komunitasnya semua temennya di sana semua. Pas balik ke Indonesia kan hilang semua. Hilang semua pasti. Iya kan, hilang semua, terus kayak riset dari awal. Adaptasi lagi dari awal, terus kayak sempat ada stres gitu sih. Iya. Kayak pertama kali ke Jepang emang nggak stres? Pertama kali ke Jepang seru. Maksudnya kayak ada perasaan wah adventure gitu, challenge gitu. Begitu pulang kan temennya di sana semua kan. Jadi pas pulang itu kayak riset dari awal. Kayak terus teman-teman yang dulu di Indonesia kan juga udah pada sibuk-sibuk kan, kerja sendiri-sendiri. Jadi kayak gitu, kayak riset dari awal. Akhirnya kerja. Nah, bagus. pas kerja nggak apa-apa, sibuk kan. Tapi pas udah nggak kerja nih, jadwalnya lagi kosong, bingung. Nah itu tuh stresnya di situ tuh. Tapi udah nggak stres dong. Sekarang masih jangan-jangan apa? Masih stres jangan. Sekarang sibuk sih soalnya. Tapi gara-gara dulu nemu badminton di Jakarta ini. Ada yang ngajakin badminton, terus akhirnya jadi sering olahraga. Jadi kalau misalnya aku lagi gabut, lagi nggak ada kerjaan, lagi kosong, cari yang badminton gitu. Cari yang bisa menghabiskan waktu lah ya. Benar. Terus katanya mau ada meet and greet nih. Benar.
Meet and greet Waseda. Kita belum pernah bikin meet and greet sebelumnya. Terus kayak sebagai farewell, sebagai acara farewell dan acara terakhir ya udah kita bikin meet and greet di Gancit. Nanti tanggal 8 sampai 10 Maret. 3 hari. Jadi acara kayak exhibition gitu loh. Oke. Jadi kayak ada pameran-pamerannya. Terus nanti ada bintang tamunya itu tanggal 8 sampai 9. Tanggal 10-nya baru acara mainnya gitu. Acara ada bikin short movie, kita bikin short movie nanti bakal ditampilin gitu-gitu. Aku juga belum lihat short movie-nya sih. Jadi bakal ada banyak kejutan juga yang buat kita gitu. Jadi tapi semua tentang Waseda Boys, kayak misalkan pameran apa segala macam. Pamerannya iya, pameran yang kayak misalnya barang-barang favoritnya Waseda Boys dulu. Terus kayak ada foto booth gitu-gitu sih. Wow, ini siapa nih yang mau datang nih? Datang ya guys. Datang ya. Tiketnya udah sold out sebenarnya. Tiket yang tanggal 10-nya. Cuma semua orang bisa datang. Wih. Bisa ngeliat gitu. Nanti datang ya, Kak. Wih, tanggal 10 ya. Tanggal 10 boleh. Oke lah. Sekalian ketemu Waseda Boys. Fans kan? Oke. Nah, tadi Waseda Boys selesai. Nah, sekarang aku pengen tanya, tadi kan Jarom udah bilang kalau di Jakarta for good nih udah dari 2022. Benar. Nah, sekarang nih planningnya apa sih ke depannya, mau buat apa? Kan ada Menanti, ada juga Mantapu Corp dan lain-lain. Oke, jadi udah selesai Waseda Boys kan. Jadi sampai Maret ini udah selesai nih project Waseda Boys. Nah, terus aku jujur waktu itu sempat bingung kayak bikin apa lagi ya gitu, video kan. Kayak selama ini kan aku nge-vlog ya kehidupan di Jepang dan ya apa ya kayak di Indonesia. Tapi kan aku mikirnya kayak di tahun 2024 itu yang di selesai acara itu udah selesai gitu. Aku sebagai vlogger istilahnya gitu. Tapi mungkin kedepannya aku masih mungkin bakal bikin vlog-vlog, cuma intensitasnya udah nggak sekaya dulu. Aku kepikiran mau bikin beberapa konten yang mengarahnya ke edukasi sih habis ini. Kayak aku mau bikin lomba-lomba, mau bikin kayak vlog ke sekolah-sekolah gitu sih rencananya. Kan udah pernah tuh vlog ke sekolah. Iya, tapi kan? Maksudnya kan itu kan waktu itu jadi konten baru aku di tahun lalu. Tapi karena world trip itu, jadi masih banyak banget sekolah-sekolah yang belum aku kunjungin. Jadi aku bakal lanjutin setelah ini. Iya, gitu. karena kamu brandingnya sudah edukasi banget. Kalau KL cari edukasi itu pasti kamu. Sama Maudy Ayunda. Iya. Gitu sih. Jadi sekarang mau serius konten terus? Atau ada bisnis lain? Nah, konten itu ya sebagian konten, tapi aku mau bikin bisnis juga baru, mau bikin ini sih les-lesan gitu. Mau bikin bimbel aku sendiri. Sejalan gitu. Lah udah. Karena dulu aku kan mau bikin, bukan dulu ya, maksudnya kayak impian terbesar aku kan bikin sekolah nih. Cuma sekolah kan kayak kompleks banget. Jadi sebelum sekolah ya bimbel yang kecil-kecil dulu, yang bimbel gitu. Nanti semakin lama aku semakin ngerti sistemnya, kurikulumnya kayak gimana yang bagus, cara ngajarnya, makin lama bisa makin gede, nanti bisa ke arah sekolah. Jadi gitu dari sih. yang kecil ke yang besar ya? Benar, jadi tahun ini sih itu sih, mau bikin bimbel sama mau rapihin Menanti sih, mau perbaiki Menanti lah karena ada banyak banget masalah. Ya kan namanya juga bisnis. F&B apalagi. Yes. Susah sekali. Apalagi masalahnya internal sih. Iya. Itu yang paling susah. Jadi kayak waduh susah deh pokoknya. Yes. Oke, nah tapi kan kamu semua udah oke nih sejalan ya. Bimbel harus kemudian tujuan akhirnya juga ada sekolah. Kamu tuh brandingnya benar-benar pendidikan. Apakah dari dulu memang kamu tuh hobinya belajar atau memang sudah keturunan pengajar atau gimana sih? Ini kok bisa suka banget belajar gitu tentang pendidikan gitu. Apa karena lahir tanggal 2 Mei? Waduh. mungkin itu efek ya, mungkin. Ada jiwa-jiwa Hari Pendidikan Nasional. Iya kan? Kalau belajar iya sih, dari dulu emang suka belajar. Sama dari dulu itu aku suka kayak ngajarin suka orang. Ngajar juga. Suka ngajarin orang, kayak aku ngerti, tapi kok bisa orang ini susah ngerti ya gitu. Apa nih? Terus aku akhirnya ajarin. Nah, terus pas aku ajarin, mereka ngerti, itu seneng banget akunya. Wih, kayak ada perasaan seneng yang nggak bisa dibeli dengan uang ya, perasaan itu ya menurut aku. Kayak perasaan kita ngajarin sesuatu terus orang itu jadi ngerti karena kita ajarin. Itu kayak ada rasa kepuasan tersendiri, kebahagiaan tersendiri. Itu dari SD? Dari dulu sih, ya. Wow. Dulu aku SMA ya sekaligus cari duit tambahan, aku ngelesin dulu pas SMA. Pas aku kelas 11, aku ngelesin kelas 10. Itu ngelesin matematika dong, Pak? Matematika, fisika gitu. Dan kamu memang sesuka itu sama matematika? Dari SD lah ya. Sesuka dari SD. itu? Sesuka itu. Berarti kalau pelajaran hafalan kamu bisa gak? Bisa juga. Bisa tapi kan juga. butuh buat nilai kan sebenarnya. Iya. Karena aku mau beasiswa gitu-gitu, jadi aku
harus tetap semuanya aku bagusin. Cuma yang aku suka ya MTK, fisika gitu. Berarti memang dari kecil tuh jiwa mengajar dan belajarnya tuh tinggi sekali. Kayaknya gitu deh. Tapi itu kakak lo Jehan kayak sama Ade tuh sama juga nggak sih? Apa beda banget? Ya, mereka pintar-pintar juga sih semuanya. Pintar-pintar tapi kayak kalau ambis di dunia pendidikannya aku. Iya. Mereka nggak seambis itu. Tapi ya udah gitu aja kan, maksudnya pinter tapi dulu kan olimpiade gitu kan. Tapi karena memang aku ambisinya buat dapat beasiswa kan, mau nggak mau harus kayak gitu. Kalau aku nggak ambis kayak gitu nggak mungkin bisa sih. Kenapa sih pengen kuliah di luar negeri? Kuliah di luar negeri awalnya mimpinya gara-gara mau ke Disneyland sih dulu. Pas kecil. Jadi aku dulu sekolah internasional, nggak international plus. Itu pun aku kesana kan gara-gara beasiswa full, karena aku anak pendeta. Oke. Jadi bukan karena aku pintar dulu, karena aku anak pendeta jadi nggak bisa bayar. Abis itu dikasih kayak beasiswa hampir full gitu. Terus itu sekolahnya anak-anak orang kaya, yang dimana kalau liburan tuh ke luar negeri gitu loh. Akhirnya biasanya kan abis selesai liburan disuruh cerita kan, mereka pada cerita ke Disneyland gitu-gitu, kayak seru banget bla bla bla. Aku juga pingin, tapi aku nggak mungkin bisa dong ke luar negeri. Karena aku tahu juga, karena papa mamaku terbuka tentang finansial keluarga. Itu terbuka dari dulu. Kayak selalu dikasih tahu gitu, kita harus menghemat gini. Jadi aku tahu juga finansial keluarga nggak mungkin bisa biayain aku ke luar negeri. Jadi mau nggak mau kalau mau ke luar negeri ya kuliah pakai beasiswa. Oh jadi kamu tuh memang mau ke luar negeri atas keinginan kamu sendiri. Benar. Sebenarnya buat ke Disneyland. Buat ke Disneyland dulu awalnya. Tapi hebat ya, maksudnya secara apa ya? Lingkungan yang di SMA itu tuh sama, aku juga ngerasain kayak teman-teman SMA aku tuh setiap tahun baru mereka keluar negeri. Terus kayak ada beberapa orang yang seumur hidupnya dia belum pernah tahun baruan di Indonesia. Oke. Wah itu kayak gila, gue tahun baruan selalu di Indonesia karena harga tiket semua mahal. Dia sama sekali belum pernah selama 16 tahun hidup belum pernah di Indonesia loh. Selalu keluar negeri. Gila kan? Kayak wah luar biasa sih. Nah itu pasti kan tekanannya luar biasa ya, apalagi kita kan nggak bisa saat itu. Iya. Dan waktu itu kan aku masih SD. Ya namanya SD kan anak-anak pasti mau kan apa yang di teman-temannya lakukan gitu. Jadi ya waktu itu sih jadi ada motivasinya gitu. Berarti kamu benar-benar pengen mencapai impian tuh buat kuliah di luar negeri. Benar. Dari SD itu sih ada impiannya. Oh dan akhirnya kesampaian ya. Akhirnya kesampaian. Puji Tuhan. Oke, tapi sebenarnya aku pengen tahu sih value yang diajarin sama orang tua. Oke, value yang diajarin orang tua itu papa mamaku selalu ngomong gini sih, kayak dulu kan aku selalu kayak minder kan. Ya kita sebagai anak ngeliat orang lain dijemput mobilnya pakai mobil mahal, abis itu sepatunya pakai sepatu mahal, tasnya mahal dan sebagainya. Terus dulu aku gak bisa ngeles pelajaran juga, sedangkan temen-temenku ngeles di tempat-tempat yang kayak elit gitu kan. Tapi mamaku selalu kayak bilang kayak jangan pernah taruh value hidupmu pada apa yang kamu pakai, pada apa yang kamu beli gitu, pada apa yang kamu pakai, kamu gunakan, tapi taruh value hidup kamu kepada achievement, kepada sikap, sifat gitu. Itu yang nggak bisa dibeli pakai uang. Jadi kalau kamu ngukur harga diri kamu terhadap apa yang kamu bisa beli, terhadap uang yang kamu punya, ya susah untuk bersaing gitu. Tapi kalau kamu punya value yang nggak bisa dibeli dengan uang, disitulah kamu bisa bersaing gitu. Terus juga kayak nilai, let's say kayak misalnya orang kaya pun belum tentu bisa beli nilai, ya kan? Tapi kalau kamu bisa dapetin nilai yang bagus, ya itu nggak bisa dibeli dengan uang gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih yang ditanamin. Jadi kamu belajar terus lah ya? Iya, jadi aku kayak salah satu yang bikin aku mungkin kayak ambis untuk belajar, ya itu sih karena aku udah ngomongnya, kalau dari segi materi udah pasti kalah. Jadi kalau aku mau survive, ya aku survive-nya di dunia lain yang gak berhubungan dengan materi. Betul. Jadi aku harus belajar keras ya supaya aku bisa survive aja tuh di lingkungan itu tuh waktu itu. Berarti kamu dari SD di National Plus? Dari SD SMP, abis itu SMA negeri. Oh. Ya, tapi di SD SMP itulah yang justru bikin aku mentalnya terbentuk sih gitu. Yang lucu itu adalah pas aku jadi YouTuber pun, kan aku kayak nggak boros lah, misalnya kayak nggak foya-foya gitu kan. Nah terus teman-teman aku yang di Jepang itu kayak yang tahu aku YouTuber, mereka kayak bingung, Jer kamu
kok gak beli ini, kamu gak beli kayak kamu beli kok ini, gak beli itu, kayak gak kelihatan kayak YouTuber gitu kayak gitu. Kayak aku kalau jadi kamu ya, aku tuh udah beli ini beli itu yang mahal-mahal gitu. Ya mungkin karena didikan orang tua itu sih dari dulu itu yang kayak ya udah jangan taruh harga dirimu pada apa yang kamu pakai itu. Kalau mau beli yang mahal pun karena kamu butuh, bukan karena mau gaya, bukan karena validasi orang, tapi ya karena emang kamu suka sama barangnya atau kayak ya emang kamu suka gitu, bukan karena kamu mau dipandang sama orang gitu sih. Itu sih kira-kira yang value yang dikasih orang tua. Wih keren. Gitu. Oke, nah tapi kamu sama keluarga tipe yang deket banget atau gimana? Deket banget. Papa aku selalu kayak sebenarnya didikan orang tua ya itu, kayak mereka selalu cerita ke orang tua. Jadi dulu kan ya kita sebenarnya kan takut ya untuk cerita ke orang tua, tapi karena mereka suruh dan mereka react-nya itu nggak yang judgmental, jadi aku selalu cerita ke orang tua, even sampai sekarang. Contoh? Ya deket. Soalnya kan banyak tuh orang-orang yang mungkin anak-anak nih yang cerita ke orang tua tapi malah benar di judgmental. Di judgmental ya akhirnya mereka lebih pilih cerita ke teman. Betul. Karena kadang-kadang temen kan kayak lebih ngerti, lebih nggak langsung marah-marah gitu loh. Itu sih. Contoh misalkan. Contohnya ya apapun, nilai gimana di sekolah, ada yang nakal atau enggak, kamu ngapain di sekolah. Kayak gitu terus deket sama siapa di sekolah, dan kebiasaan-kebiasaan itu sampai sekarang. Kayak aku deket sama cewek siapa, ngobrol sama siapa, bikin apa seharian itu gitu-gitu, pokoknya selalu report ke orang tua sih. Report yang in a way bukan yang kayak keharusan ya, tapi kayak emang ngobrol aja kayak ke temen gitu. Kalau sekarang tuh jadi kayak kalau udah terbiasa jadi kayak kebutuhan kita buat cerita nggak sih? Iya, kayak dari temen kitanya, aja, kayak dari kitanya mau bestie. Cerita ke orang tua. Oke, tapi aku pengen kasih satu contoh mungkin waktu SD lah yang kamu ingat. Oke. Yang mungkin seharusnya mungkin orang-orang kalau orang tua tuh bakal reaktif yang negatif, tapi mungkin keluarga kamu atau mama papa kamu positif. Oke, misalnya aku kayak ya dimarahin guru kayak atau apa, aku selalu cerita juga sih. Yang kayak hal-hal yang kayak mungkin bagi orang tua itu kayak anaknya nakal loh sebagainya, aku ngomong. Tapi aku selalu kayak kasih stance aku juga. Jadi selalu mereka tuh terbuka sama opini. Dari itu sih yang pingin aku terapin juga nanti ke anakku nanti. Kayak ngomong apapun boleh maksudnya, tapi aku nggak bakal judge. Tapi nanti ketika salah ternyata ya udah kita kasih advice atau pendapat kita gitu, harus ngelurusin kan gimana pun. Tapi ya gimana ngomongnya, jangan langsung judgmental sih, itu yang penting. Tapi pernah nggak dimarahin yang parah banget gitu? Dimarahin ya pernah aja pasti. Pernah aja ya? Pernah lah. Kalau nggak mentalnya nggak kebentuk. Iya, misalnya aku ngomong kasar gitu-gitu kan dimarahin pasti. Oke. Dulu, benar. Sampai sekarang masih jadi pendeta? Papa masih. Sampai sekarang. Mantap. Oke. Nah, terus katanya pernah mau jadi menteri pendidikan. Benar. Menteri pendidikan. Sampai sekarang masih mau? Mau aja sih sebenarnya. Mau aja. Cuma ya? udah bukan itu fokusnya. Tapi mau. Kalau ditawarin mau. Kalau ditawarin mau. Tapi kalau aku udah siap. Kalau sekarang udah siap belum? Aku sempet kayak ditawar-tawarin gitu loh. Jadi caleg dulu lah ya. Mau gak gitu. Atau jadi ini kan ada staf sus menteri. Iya. Ya. Pernah sih ada sempet tawaran-tawaran kayak gitu. Cuma aku merasa belum mampu aja. Dan aku masih banyak, karena aku kan belum terjun ke dunia pendidikan langsung. Aku suka ngajar, aku bikin konten tentang ngajar dan sebagainya, tapi belum terjun langsung gitu kan. Meskipun aku udah ke sekolah, aku udah waktu itu juga udah pernah charity ke NTT, aku lihat kondisi sekolah, tapi itu kan belum cukup lah, belum cukup banget gitu, masih pengalaman internal lah, let's say gitu. Jadi makanya mulai dari tahun ini aku pengen coba mulai yang bimbel itu, mau bikin sekolah sendiri ujung-ujungnya, supaya lebih ngerti dulu gitu. Setelah lebih ngerti, baru sih bisa dipercaya dan bisa kayak ditawarin pun aku bisa pede gitu, lebih pede untuk menjabat gitu. Oke. Tapi kalau misalkan kayak sistem di Indonesia pendidikan seperti apa, kamu pernah nggak sih riset-riset gitu atau mungkin cari tahu? Ngobrol-ngobrol terus ya aku sama orang-orang pendidikan, sering ngobrol sih. Aku kalau ngobrol tentang pendidikan seneng banget, kayak gitu. Kayak seru gitu. Oke, tapi kalau pendidikan di Indonesia nih, menurut kamu kan ini kan mungkin Menteri Pendidikannya 2019 sampai 2024 itu ada beberapa kebijakan. Kamu ikutin juga nggak? Ikutin. Pasti. Nah, apa yang menurut kamu paling bagus dan harus dipertahanin? Yang paling bagus? Yang paling bagus mungkin ini kayak Merdeka Belajar. Itu gitu. Apa? Jadi kayak anak-anak itu lebih bisa nge-explore sesuai dengan minat mereka. Itu bagus banget gitu. Cuma
ya aku lihat itu belum semua sekolah mengimplementasikan itu. Terus setiap kali aku ke sekolah-sekolah itu yang menjadi bottleneck itu kayak sosialisasinya kurang gitu katanya. Jadi kayak ujung-ujungnya bingung gitu. Waduh gimana nih gitu. Tantangan dari semua bidang di Indonesia ya. Benar. Soalnya kita misalkan di Jakarta sama di Banten itu sebenarnya udah beda jauh banget. Benar. Kayak cuman 2 jam dari Jakarta aja banyak yang masih tertinggal gitu loh. Iya. Ya kan apalagi yang di pulau-pulau lain. Itu tantangan semua bidang. Sebenarnya kan let's say ada beberapa sekolah negeri di Jakarta atau di Surabaya juga waktu itu sekolahku itu kan bagus banget. Nah gimana PR-nya kan untuk menduplikasi itu gitu. Betul. Karena menurut aku kalau dibilang orang Indonesia pendidikannya rendah, nggak semua. Karena buktinya banyak banget orang-orang Indonesia ke luar negeri, abis itu jadi pintar juga di luar negeri, maksudnya berprestasi gitu. Waktu itu aku ke Oxford, ke Cambridge, even aku ke Waseda pun, aku termasuk top 10 gitu. Jadi bisa aja gitu sebenarnya orang Indonesia. Cuma itu kan pendidikan yang bagus itu masih menjadi sesuatu yang mewah, sesuatu yang eksklusif kan, sesuatu yang privilege gitu. Padahal kalau ini kita duplikasiin, jadi semua orang mendapatkan akses yang sama, itu bisa bagus banget Indonesia. Oh iya itu bagus banget. Kan? Tapi susahnya luar biasa. Susahnya luar biasa. Gimana nih caranya buat uang ini? Itu PR di semua bidang tuh, bukan pendidikan doang tuh. Harus ada gajinya juga yang memadai gitu. Iya kan? Kalau gajinya memadai, maka guru-gurunya akan semangat dong buat ngajar. Atau let's say ketika pekerjaan guru itu menjadi sesuatu yang worth it, yang kayak wow gitu, orang-orang yang pinter pun mau jadi guru. Dan itu yang aku lihat di Jepang. Banyak banget teman-teman aku yang di Waseda itu ngambil sertifikasi jadi guru. Karena misalnya mereka nggak keterima jadi teknik dan sebagainya, mereka bisa jadi guru juga gitu. Dan itu menjadi suatu pekerjaan yang seksi lah ya. Yang seksi juga gitu di Jepang, ya kan? Tapi kalau di Indonesia waktu itu kayak di sekolahku pas ditanya siapa mau jadi guru, hampir kadang mau jadi guru. Karena ya kan? Kurang seksi lah kalau di Indonesia. Ya masih dipandang sebelah mata lah gitu kan. Benar. Dari gaji dan sebagainya. Terus aku juga pernah ngobrol sama satu dosen di Surabaya ya tentang gaji pokok gitu-gitu. Dan di Twitter juga pernah ada yang speak up kan kayak ada di bawah UMR lah dan sebagainya. Karena gimana caranya mereka bisa fokus ngajar kalau mereka harus masih mikirin cari duit. Mikirin makan juga. Besok makan apa juga dia nggak tahu. Tapi kan kalau semua udah ditanggung atau mungkin semua udah tercapai ya mereka bisa fokus ngajar. Pendapatku tahun 2018 kalau salah 2018 atau 2019 aku pernah bikin video tentang ini. Ya ketika pekerjaan itu nggak dilihat sebagai sesuatu yang mantap, akhirnya orang-orang kan nggak mau itu kan, akhirnya terpaksa jadi itu karena nggak keterima di tempat lain, akhirnya terpaksa jadi itu. Nah ketika terpaksa jadi itu kan, jadi apa ya ngomongnya? Jadi nggak dari hati juga. Nggak dari hati, jadi susah gitu. Bercanda aja sih tapi ini ya. Tapi menurut Jarom berapa nilai untuk kinerja Menteri Pendidikan sekarang? Waduh, cukup bagus sih menurut aku kalau Pak Nadiem. Cuma kan nggak bisa ya, misalnya kayak misalnya menteri nih, dia punya kebijakan apa A gitu, tapi kan yang ujung-ujung yang ngelaksanain dan sebagainya itu kan ya bawahan-bawahan dan kayak sistemnya itu kan. Jadi susah juga buat pinpoint ke satu orangnya doang gitu. Nah itu tuh yang memang susah sih. Aku juga belum pernah itu the system, makanya tapi aku kayak bayangin sulit juga ya gitu. Dari ngobrol sama orang-orang kayak ketika kebijakannya ini, tapi implementasinya beda-beda juga. Terus tenaga ngajarnya juga kurang dapat apa ya informasi dan sebagainya, jadi kayak beda-beda semua, jadi kayak susah juga sih. Ya oke lah ya, maksudnya Oke. Mungkin berprogres lah ya dari sebelumnya lah ya. Nah makanya kedepannya juga semoga lebih berprogres lagi lah ya. Tentang hubungan, Jerome udah 25 tahun, 25 ya, udah bukan muda lagi loh. Benar. Nah ini kan sebagai seorang laki-laki, muda sih? Aduh. Enggak lah. Muda, sebagai seorang laki-laki nih, lu tuh pengen yang punya dream family yang kayak gimana sih? Masa belum ada? Dream family yang kayak keluarga aku sih, bisa dekat sama anak sih. Jadi kayak family-nya itu bener-bener erat, ya kayak jadi bisa friend juga sama anak. Jadi apa ya? Jadi kayak satu tim gitu. Kayak nggak canggung, pokoknya hangat lah, family yang hangat. Berarti jangan lama-lama punya anaknya. Apa? Biar gak terlalu jauh. Sebetulnya juga. Masih banyak yang ya itu sih.
kayak akhir-akhir ini kepikiran gitu sih, karena gimana ya, kayak masih ada banyak yang mau dikejar dan sebagainya. Susah sih ngomongin cinta ini guys. Ya dong, katanya kan biar kan gitu belum nikah kan? Aku udah nikah. Udah nikah ya? Udah nikah. Udah ya? Bukannya waktu itu cuma lamaran ya? Udah nikah. Nggak lama dari lamaran, kayak cuma 2 minggu doang gitu. Oh udah ya? Udah. Oh ya udah ya. Wow, gimana Cek? Abis nikah, ada yang berubah gak? Nggak ada sih, karena aku kan udah lama juga pacarannya. Oh. Bedanya cuma kayak tinggal bareng aja. Oh. Tinggal bareng. Terus lebih seru gak? Biasa aja sih. Gak ada yang gimana-gimana banget. Tapi mungkin penyesuaian ya, karena dia tuh kalau Arif udah 10 tahun tinggal sendiri. Jadi begitu ada aku tuh dia kaget terus. Yeah. Jadi kayak kalau aku masuk dikira maling gitu-gitu. Masih kayak gitu. Lucu banget. Masih kayak gitu-gitu. I see. Ya, tapi so far so good lah, maksudnya kalau aku rasa kalau udah sefrekuensi dan udah yakin bahwa dia satu-satunya dari Tuhan, ya aku rasa asik. Tapi ada yang kayak aja. Berubah gak? Berubah in a way yang kayak kok dulu lu gak kayak gitu, sekarang lu kayak gini gitu? Enggak ada? Enggak, mungkin kan udah lama juga kali ya. I see. Dan udah sepakat semuanya sih, secara finansial, secara apa, semua udah sepakat. Jadi ya udahlah. Kalau tengkar pernah gak? Belum yang parah-parah banget gitu, enggak. Maksudnya pas pacaran pernah? Pacaran juga jarang. Jarang. Ya udah cocok lah, udah sefrekuensi. Asik. Nah, wow. kamu nih aku penasaran banget nih. Ini kalau kita lihat Jerome ya di permukaan sosial media. Di permukaan sosial media ini waktu itu pernah digosipin sama Jessica Jen, pernah digosipin sekarang sama Echa. Kamu sih tebar pesona terus. Enggak, padahal cuma collab loh, aku bingung. Collabnya tapi kan sering, terus kayak mungkin. Enggak, yang sama Echa baru sekali. Enggak, yang sama Jessica Jen juga sering kan. Echa ini kan baru sekali, tapi kan ntar sering nih, jangan-jangan nih. Belum lagi sih. Belum ada lagi. Tapi kan bukan cuma 2 itu, ada yang lain juga. Ya dulu di Jepang Hitomi, kayak gitu, Erika. Terlihat dari permukaan, kan kita kalau lihat dari permukaan ya. Kalau di permukaan tuh kayak mungkin ini kok kayaknya Jerome, aku kan baca komen-komennya juga. Ini kayak Jerome suka nih sama ini atau sama ini, ada sip-sip. Sebenarnya kamu tuh punya pacar gak sih? Yang dekat ada. Yes. Yang deket tuh pacar atau enggak? Belum saya pacaran, tapi ya deket. Deket banget. Yeah. Deket banget. Yoi. Kenapa nggak pacaran aja? Apa mau langsung dinikahin aja? Mungkin gitu ya. Selama 25 tahun udah pernah pacaran belum tapi? Belum. Berarti ini perempuan terdekat kamu selama 25 tahun? Yang paling dekat ya? Yang paling dekat selama 25 tahun? Yes. Wow. Jangan merah gitu dong mukanya. Emang merah ya? Berarti ini perempuan terdekat kamu selama 25 tahun yang berhasil mungkin mencuri hati seorang calon menteri pendidikan. Waduh. Ini tipe kamu bukan nih? Nah, ini seru sih ngomongin tipe. Karena kalau sama yang ini itu deketnya itu nggak yang langsung. Jadi sebelum deket banget. Maksudnya aku udah kenal udah lama lah gitu kan, udah lama, tapi pas awal-awal ya nggak yang tertarik gitu loh, nggak yang setipe gitu, nggak yang tipe aku. Emang tipenya apa? Nggak tahu juga, tapi maksudnya nggak yang langsung aku suka gitu. Nah, kalau sebelumnya selama ini polanya adalah aku deketin gitu kan, kayak suka, abis itu kayak apa ya, proses dari kenal sampai suka terus kayak jalan bareng gitu misalnya, itu tuh kayak nggak sampai seminggu gitu. Oke. Apa? Dulu aku pernah dekat sama cewek Mongolia lah di Jepang, ya kan. Itu kenal, terus langsung ngobrolnya seru banget. Abis itu hari ketiga atau hari keempat tuh kayak udah keluar makan bareng misal kayak gitu. Cepet lah ya. Kayak cepet gitu, karena jadi kayak set gitu, kayak eksponensial gitu loh. Nggak yang kayak pelan-pelan gitu. Gitu sih. Ya kalau sama ini. Tapi ya makin lama makin dekat kalau yang sekarang. Gitu. Berarti tipe itu hanya ini ya, diangan-angan aja ya. Kalau udah nyaman aja ya. Bener, tipe itu kayaknya cuma ini doang sih. Cuma ya fiktif. Karena mau tipe kayak gimana pun ujung-ujungnya kalau nyaman ya udah. Ya udah, enggak sesuai tipe ya kan. Apalagi
Apalagi misalnya kayak hubungan beda agama atau hubungan-hubungan yang kayak gak sesuai prinsip pun, kalau kamu udah suka sama orangnya, kau bakal kehilangan prinsip itu susah loh. Susah. Kayak pernah berarti kamu ya? Apa? Beda agama. Ya sama Mongolia beda agama. Oh iya benar. Tapi kok kamu berani sih pacaran bukan pacaran ya, mendekatkan yang beda agama itu kan udah Karena salah. gak direncanakan. Oh nggak direncanakan. Gak direncanakan ya kan. Yaudah ketemu nih ngobrol, terus langsung deket. Terus, Kayak it happens so fast aja. Oh. Ya kayak bukan direncanain, aku mau deketin dia atau apa gitu, nggak kayak gitu. Oh. Tahu beda sih. agama. Ya kayak tapi Kok sayang? kalau udah terlanjur suka Iya. atau terlanjur sayang kan susah gitu. Susah. Lebih main hati daripada otaknya. Oke. Nah ini menarik. Tadi aku ada pertanyaan. Jarom itu kan sangat-sangat matematika. Biasanya matematika itu identik dengan logika. Oke. Suami aku juga logika banget orangnya. Nah, kalau seorang Jarom nih yang logikanya mungkin sangat-sangat berlogika karena suka matematika. Kalau udah kena perasaan, susah nggak? Masih pakai logika nggak? Nah, karena aku udah ada pengalaman, aku bisa bilang kalau misalnya iya perasaan itu benar-benar harus dijaga sih. Misalnya kalau emang kamu punya suatu prinsip atau logika gitu, kalau emang apa ya, nggak sesuai dari awal, jangan mulai melewati batas itu loh. Karena ketika mulai melewati batas, susah banget buat baliknya. Beneran, aku pengalaman itu kayak cinta itu buta itu bener. Kayak the term cinta itu buta itu beneran sih. Karena ya aku ngalamin, bahkan pas aku tahu dia udah nggak seagama, aku udah tahu dia nggak sesuai prinsip aku yang lain, aku tetap bisa kayak nggak apa-apa lah. Beneran, aku sekarang bisa mikir kayak kaget banget, kayak aku bisa sampai kayak gitu ya gitu. Meskipun bertolak belakang dari semua tipe-tipe dan semua prinsip-prinsip yang kayak mau yang seagama, mau yang ini. Meskipun nggak memenuhi prinsip-prinsip ini, tetap aku kayak tatak aja lah. Makanya kayak jangan terabas aja gitu loh. Kayak ya nggak apa-apa lah gitu. Bisa dipikir seperti itu. Iya, makanya jangan sampai melewati batas ya. Makanya ya pelajaran buat semua orang. Ya kalau emang dari awal udah ada red flag-nya atau udah ada nggak bisanya, jangan lanjutin. Kalau nggak bakal susah sih. Karena perasaan itu kuat banget bro, kuat banget. Otak kalah sih otak. Kalah ya otak ya. Iya. Logika kalah ya lah ya. Logika kalah. Sekarang kan mungkin belum official lah pacaran ya. Tapi nanti kalau misalkan pacaran atau kan mau nikah juga, lu tuh bakal yang go public atau keep it secret? Apa tergantung wanitanya? Bergantung wanitanya. Kan kalau misalnya kayak tentang go public atau expose gitu kan juga harus tanya dia mau gak gitu. Gitu kan. Terus kalau misalnya dia nggak mau ya aku harus respect dong sama keputusan dia gitu. Dan ya itu sih harus diobrolin dulu baik-baik dan sebagainya. Tapi kalau aku pribadi sih ya eventually aku bakal kasih tahu ke publik sih. Kalau misalnya udah official atau udah nikah gitu. Kalau misalnya ya paling enggak kalau udah nikah pasti kasih tahu sih. Kalau udah nikah ya. Tapi proses menuju nikahnya itu kasih tahu atau enggak ya aku harus discuss juga sama pihak wanitanya. Kalau misalnya pihak wanitanya emang nggak mau di expose dulu ya aku juga harus respect kan. Ya betul. Gitu. Tapi apa ya, kalau aku pribadi mikir sekarang ya kan manusia bisa berubah. Aku kayak pingin pisahin aja sih hidup pribadi sama pekerjaan yang di depan layar gitu. Kalau dari aku pribadi sih, maksudnya expose pun nggak yang aku jadiin konten banget gitu. Susah jadinya bedainnya nanti antara real life sama konten. Yeah. Nah aku sampai sekarang pun aku berusaha terus kan misahin ini gitu. Misalnya aku nge-vlog sama keluarga pun, ya udah as it is, bukan yang kayak tadi kayak gini ya, tadi kayak gitu ya. Kalau udah kayak gitu tuh aku kayak merasa wah ini udah nggak bener nih udah gitu. Salah itu. Jadi meskipun aku bikin konten pun, ya udah kayak kita lagi liburan bareng, tapi aku videoin aja, nggak usah kayak oke, kita bikin kayak gini ya, bikin drama kayak misalnya habis ini mama nangis atau habis ini mama apa gitu. Gitu jadi kayak sebisa mungkin tetap normal-normal aja gitu. Setuju. Pinginnya gitu sih. Ini ya, kita doakan lah ya. Tapi kan ya manusia bisa berubah ya. Betul. Jadi disclaimer dulu aja. Betul. Benar. Ntar cowoknya diputer lagi ini videonya. Iya kan? Kalau ada. Kayak nanti misalnya aku tiba-tiba nge-vlog sama keluarga abis itu nangis-nangisan. Ya tapi aku akan terus keep it natural sih. Ya. Kalau bisa. Oke. Karena selama aku 6 tahun 7 tahun ini, ya aku kan natural. Gitu. Aku gak pernah nyuruh. Nah misalnya aku kalau sama cewek pun, aku gak pernah nyuruh yang kayak tadi kamu gobalin aku ya atau apa gitu, kayak supaya romantis, supaya bisa diklip sama orang. Aku gak pernah nyuruh kayak gitu-gitu. Ya udah,
ya udah natural aja. Senatural mungkin aja lah ya. Senatural mungkin gitu. Ya itu sebenarnya paling enak sih. Makanya itulah karena senatural mungkin itu kayak netizen bilang oh cocok sama ini, cocok sama itu gitu. Ya padahal natural aja, kayak gak ada yang disengaja supaya rame gitu, nggak pernah. Jadi kayak semua natural. Jadinya ya rame sendiri aja gitu ya. Iya. Oke. Mungkin gitu ya. Tapi aku pengen tahu dari si Jerome nih sebagai seorang laki-laki ya kan. Kalau punya hubungan sama perempuan nih, kalau marah itu kamu tuh lebih yang diem atau yang selesai langsung? Dulu aku tipe yang diem banget, kayak diem bisa seminggu gitu kan. Lama lu seminggu lu, iya, kurang ajar lu. Tapi aku tahu itu gak baik, ya kan, gak baik. Jadi kalau sekarang sih udah better ya. Sekarang aku kayak diem mungkin beberapa jam aja. Habis itu aku ya ajak ngobrol. Harus turunin ego atau ya bahkan aku bilang kayak aku lagi marah gitu, jangan diajak ngobrol dulu. Karena kan kalau kita bahas sesuatu pas lagi emosinya kan gak baik. Gak baik juga sih sebenarnya. Dia bisa mengeluarkan kata-kata yang kurang baik dan sebagainya. Jadi ya sekarang udah lebih belajar untuk lebih berhikmat dan kayak ngesain. Karena gak ada untungnya juga sih kayak tengkar-tengkar kayak diem-dieman gitu. Gak ada untungnya juga, jadi kayak langsung selesai gitu kan. Ya. Tapi namanya ego ya. Kayak kan misalnya ada ego, ada kayak iya namanya ego, misalnya dia yang salah pun ya kita pasti tunggu dia minta maaf atau apa kan biasanya. Tapi ya kalau dewasa gak harus kayak gitu ya, ngobrolin aku gak suka kamu kayak gini, aku gak suka kamu kayak gitu dan sebagainya. Bener, apalagi sama-sama saling sayang. Iya, jadi emang harus terbuka sih dari awal. Dan harus kalau numpuk-numpuk terus, kalau numpuk-numpuk terus jadinya meledak nanti suatu saat. Tapi kamu tipe yang posesif atau cemburuan gitu nggak? Iya udah, dia nggak bisa jawab soalnya. Lumayan, tapi aku berusaha untuk kayak pakai logika aku juga gitu. Dan aku kan juga kayak misalnya collab sama orang, ketemu sama lawan jenis dan sebagainya kan. Jadi aku juga kayak kalau misalnya dia bisa kompromi itu, aku juga harus bisa kompromi dia kayak gitu. Cuma yang pasti ya tetap harus kasih tahu dong. Harus kasih tahu juga kayak ngapain gitu. Iya gak sih? Iya dong. Itu kan namanya bagian dari saling menghormati. Respect is other. Jadi kasih tahu misalkan apalagi kalau lagi sama lawan jenis, lagi meeting atau lagi apa, itu kan harus dikasih tahu. Itu harus kesadaran dari dua-duanya. Oke. Terakhir, selama 25 tahun hidup, apa pelajaran yang bisa kamu kasih ke teman-teman di rumah yang nonton? Wah, pelajaran ya? Panjang boleh nih, panjang. Pelajaran banyak banget sih, banyak banget. Gak apa-apa, banyak di-call semuanya aja, Jer. Yang baru-baru ini aja deh, yang bikin aku stres selama setahun ini adalah ketika kamu berbisnis, apalagi ya, ketika kamu berbisnis, kamu boleh percaya sama orang, tapi tetap harus ada rasa was-wasnya, curiga. Jadi nggak boleh percaya 100% sampai kamu ya benar-benar trust gitu. Kecuali saudara atau kecuali seseorang yang benar-benar kamu udah lama lah berhubungan gitu. Tapi ya saudara aja bisa nipu juga kan. Cuma apalagi yang kita belum kenal 100% gitu. Ya yang aku alami sih pengalaman pahit ya, pengalaman yang benar-benar bikin stressful lah. Jadi ya buat teman-teman, nggak cuma partner hidup ya, partner hidup juga kan penting banget, tapi partner bisnis, partner kerjasama itu harus cari yang benar-benar kamu trust. Atau kamu nggak trust, kamu trust pun at least kamu taruh orang. Kalau kamu nggak bisa ngurusin full time, taruh seseorang yang bisa jadi mata kamu atau jadi perwakilan kamu di situ, supaya apa ya ngomongnya, supaya ada pengawasan aja gitu. Ya kayak begitu. Suatu saat aku ceritain tentang masalah ini gitu, cuma aku belum bisa ceritain sekarang gitu. Oke. Ya kira-kira gitu teman-teman ya. Ya semoga semua cepat selesai lah ya. Amin. Dan jangan lupa datang ke Meet and Greet-nya Waseda Boys tanggal 8 sampai 10 Maret di Gandaria City. Mantap. Itu berarti di mallnya? Di Piazza. Oh. Di ya kayak atriumnya gitu. Iya di depan ya, yang di outdoor ya. I think iya. Oke. Sip. Oke, jangan lupa nanti kalau Waseda datang ke sini kabar-kabarin ya. Siap. Oke. Thank you. Jarom, thank you banget ya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, keluarganya makin harmonis. Amin. Hubungannya makin lancar. Amin.
Pokoknya sukses selalu buat Jerome. Siap. Thank you. Thank you, mantap. Mantap.